Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7, sekarang kalian akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Sebelumnya Ibu ingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Ibu ini, jangan lupa untuk subscribe dulu ya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lain dari Ibu. Oke? Terima kasih. Kalian lanjutkan kegiatan 1.6 yaitu perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Pada kegiatan ini, kalian memiliki 4 tujuan yang harus kalian capai insya Allah ya. Yang pertama adalah agar kalian bisa menjelaskan pengertian perkalian bilangan pecahan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menyelesaikan soal perkalian bilangan pecahan. Yang ketiga, kalian bisa menjelaskan pengertian pembagian bilangan pecahan. Serta yang keempat, kalian bisa menyelesaikan pembagian bilangan pecahan. Oke, kita mulai. Yang pertama tentang perkalian bilangan pecahan. Para siswa, coba kalian amati. Di sini ada seorang apoteker ya, yang sedang meracik ramuan obat. Nah, seorang apoteker itu menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam selama 5 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Bagaimana penyelesaiannya para siswa? Nah, di sini seorang apoteker menuang setengah liter cairan X setiap 1 jam ya, yang ditanyakan selama 5 jam. Berarti nanti bisa ditulis kandungan cairan X itu adalah 5 kali setengah liter ya. Atau dengan kata lain, setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ditambah setengah ya. Sehingga dalam garis bilangan, kalau kalian mengerjakan dengan memakai garis bilangan seperti dalam gambar video ini ya. Nah, ini ada garis bilangan, maka nanti caranya adalah antara 0 dan 1 ya, ini dibagi 2 dulu. Karena menyangkut 1/2 ya, 1/2 ini. Sehingga ini semuanya dibagi 2 dulu. Dari 0 ke 1 dibagi 2. Artinya apa? Setelah angka 0 ini adalah angka 1/2. Kemudian 1, antara 1 dan 2 juga dibagi 2 ya. Ini setelah 1 berapa? 1/2 ya. Kemudian 2, setelah 2, 1/2 atau 2,5 ya. Kemudian 3. Nah, setelah selesai membuat garis bilangannya baru kita jalankan ya, kalian jalankan. Jadi mulai dari 0 ke setengah, kemudian dari setengah ke 1 ditambah setengah lagi, 1 ditambah setengah 1,5, 1,5 ditambah 2 ditambah setengah 2, 2 ditambah setengah 2,5 atau 1/2. Ini sudah 5 lengkungan sehingga hasilnya adalah 2,5. Artinya apa? Bahwasanya 5 kali setengah itu sama dengan 1/2 atau 2,5. Atau bisa ditulis 5/2. Nah, perhatikan para siswa dari kalimat ini bahwasanya 5 dikalikan 1/2 itu sama dengan 5/2. Dari mana? Coba kamu perhatikan. 5 itu kan sama dengan 5/1 kalau ditulis dalam pecahan ya. Dalam A per B itu 5 ditulis 5/1. Sehingga 5/1 kali 1/2 itu sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Kemudian penyebutnya 1 kali 2 sama dengan 2 ya. Sehingga hasilnya 5/2. Atau kalau dijadikan pecahan campuran menjadi 5 dibagi 2 berapa? 2, sisa 1/2.
Nah, untuk berubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ini sudah dibahas pada materi sebelumnya. Ya. Jadi jawabannya kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2,5 liter atau 21/2 liter. Oke, ini adalah pengamatan soal yang pertama. Sekarang pengamatan soal yang kedua, yaitu contoh 1.26. Kamu buka halaman 66 ya. Di sini untuk meracik suatu ramuan obat, seorang apoteker menuang 2/3 liter cairan X setiap 1 jam. 2/3 liter cairan X setiap 1 jam selama 3 jam. Berapa liter kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut? Soal ini serupa dengan soal 1.25 ya para siswa ya. Sehingga caranya adalah 3 jam dikalikan 2/3 karena setiap 1 jam itu 2/3 liter. Sehingga kalau 3 jam 3 kali 2/3 atau 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3 sebanyak 3 kali ya. Nah, kalau digambar dalam garis bilangan, maka disiapkan dulu garis bilangannya sebelum mengoperasikan ya. Perhatikan ini garis bilangannya. Di sini ada pecahan 2/3 ya. Ini 2/3. Kamu lihat penyebutnya adalah 3 sehingga setiap satu satuan itu dibagi 3 bagian ya. Artinya dari 0 ke 1 ini kamu bagi menjadi 3 bagian yang sama, yaitu 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Dari 1 ke 2 juga dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3 ya. Dari 2 dan 3 juga dibagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3 ya. Kalau sudah disiapkan garis bilangannya baru dioperasikan. Ya, ini tidak lain adalah 2/3 ditambah 2/3 ditambah 2/3. Nah, kita jalankan ya. Dari 0 ke 2/3. Jadi 0 ini setelah angka 0 ini 1/3. Kemudian ini 2/3 ya. Ini 1, ini 1, 1/3. Ini 1, 2/3. 2, ini 2, 1/3. Ini 2, 2/3. Baru 3. Dah. Dari 0 ke 2/3 ini di sini. Nah, dari 2/3 ini 2 ya, 1, 2 satuan ya, ini sampai ke 1, 1/3. Dari 1, 1/3 meloncat lagi ke 2 bagian sehingga jatuh ke angka 2. Nah, ini hasilnya 2 ya. Maka 3 dikalikan 2/3 itu sama dengan 2 ya. Nah, gini. Nah, kemudian kamu lihat uraiannya ya. 3 itu bisa ditulis dalam bentuk A/B berapa? Ya, 3/1 kali 2/3. Nah, ini kalau dikalikan pembilang kali pembilang hasilnya berapa? 3 kali 2, 6 ya. Oke, 6. 1 kali 3 berapa? 3. Betul. Nah, sekarang 6 dibagi 3 berapa? 2. Bagus ya, sehingga ini hasilnya 2. Jadi bisa dijawab kandungan cairan X dalam ramuan obat tersebut adalah 2 liter. Ya. 1.26 contoh soal. Kemudian lanjut.
Sekarang contoh 1.28 yaitu halaman 67. Seorang apoteker ingin mengambil setengah dari cairan Y yang ada di dalam botol. Jika banyak cairan dalam botol adalah 4/5 bagian, tentukan banyaknya cairan yang diambil oleh apoteker tersebut. Oke, para siswa perhatikan. Bentuk permasalahan itu bisa ditulis setengah kali 4/5 ya. Setengah kali 4/5. Karena mengambil setengah dari cairan Y, kemudian banyaknya cairan dalam botol adalah 4/5, sehingga banyak cairan yang diambil menjadi setengah kali 4/5. Nah, untuk mengilustrasikan setengah kali 4/5 ini bisa menggunakan pita bilangan. Ingin tahu pita bilangannya seperti apa, Pak? Nah, perhatikan ini ya. Ternyata pita bilangannya seperti ini. Jadi untuk melambangkan yang pertama ya para siswa ya, ini kan harus menghitung 1/2 kali 4/5 ya. Kali 4/5 atau 4/5 kali 1/2. Nah, masing-masing bilangan ini ya yang akan dihitung ini dibuat pita pecahannya. Contoh pita pecahan untuk 4/5 ini gambarnya seperti ini pitanya. Jadi pita ini dibagi menjadi 5 bagian dulu. Baru 4-nya ini, pembilangnya 4 ini diarsir dengan warna biru ya. Sehingga ini menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 dari 5 bagian ya. Kemudian 1/2 ini pitanya dibagi 2 mendatar ya, mendatar dibagi 2. Karena penyebutnya ini 2, maka pitanya dibagi 2. Tapi ingat para siswa, membaginya beda ya. Untuk bilangan pertama membaginya secara vertikal, secara tegak gini ya. Kalau bilangan yang kedua dibagi secara horizontal. Loh kenapa Bu? Kok enggak vertikal juga? Kok enggak seperti ini? Misalkan dibagi 2. Iya, karena nanti pada saat perkalian pecahan itu pita ini akan ditumpuk dengan pita ini, dihimpitkan. Sehingga nanti nampak. Kalau arahnya searah nanti enggak nampak. Pembagiannya itu, perkaliannya enggak nampak ya. Jadi satunya vertikal, satunya horizontal ya. Kembali ke setengah, ini 1 diarsir. Nah, setelah pita itu terbentuk, pita yang pertama ini, pita ini ya, pita yang ini pita pertama, ini pita kedua. Pita pertama dan pita kedua ini ditumpuk, dihimpitkan menjadi pita ini para siswa, menjadi pita ini ya. Nah, perhatikan itu kalau ditumpuk ya. Ternyata ada daerah yang diarsir 2 kali ya. Ini perhatikan, ada daerah yang diarsir biru dengan kuning ya. Ini daerah ini. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Inilah hasilnya ya. Sehingga hasilnya perkalian itu menjadi 4 ya. Per berapa? Ini satu bagian, satu keseluruhan ini ada berapa bagian? Dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4/10. Nah, seperti ini ilustrasinya. Jadi 1/2 dikalikan 4/5 itu sama dengan 4/10. Ya. Ilustrasinya pakai pita pecahan. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau secara hitungan 1/2 kali 4/5 itu pembilang kali pembilang berapa? 1 kali 4 hasilnya 4 ini. 2 kali 5 hasilnya 10, sehingga 4/10. Kalau disederhanakan menjadi berapa ini? Sama-sama dibagi 2, 4 dibagi 2 berapa? 2 ya. 10 bagi 2? 5. Oke, bagus. Sehingga
Cairan yang diambil oleh apoteker tersebut adalah 4/10 atau 2/5. Seperti itu ya. Oke, Ibu kira paham, gampang sekali ya, mudah. Nah, sekarang konsep pembagian bilangan pecahan ya. Konsep yang pertama, perhatikan ini. Ini adalah pembagian bilangan pecahan oleh bilangan bulat. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya begini, contohnya ya. Misalkan ada soal 2/3 misalkan dibagi 4. Nah, ini kan pembagian bilangan pecahan, ini pecahan, ini bulat, maksudnya begitu ya. Bagaimana caranya kalau ada soal seperti ini? Satunya pecahan, satunya bulat. Nah, ini disimbolkan dalam matematika. Jika A per B adalah bilangan pecahan dan C adalah bilangan bulat, maka A per B dibagi C itu sama dengan A per B kali C ya. Oke, supaya gamblang, supaya kamu paham, perhatikan contoh berikut. Seorang apoteker mempunyai sepertiga gelas cairan kimia. Jika cairan tersebut akan dibagi menjadi 2 gelas secara merata, maka masing-masing gelas berisi berapa bagian? Ya, perhatikan ilustrasi berikut. Nah, ini ada gelas berisi sepertiga bagian. Kemudian sepertiga ini dibagi menjadi 2 gelas dengan bagian yang sama. Ternyata hasilnya masing-masing gelas ini berisi 1/6 bagian ya, 1/6 bagian. Ini kalau diilustrasikan pada cairan yang ada di dalam gelas. Kalau menghitung bagaimana? Kalau menghitung nanti sepertiga bagian ini dibagi 2 ya. Nah, sama dengan 1/3. Diingat-ingat konsepnya ya. Sepertiga, bagaimana konsepnya dulu waktu pendidikan sebelumnya di SD? Ya, itu dikalikan ini 2/1 ya kalau bilangan bulat. 1/2 jadi sama dengan 1/6. Nah, hitungannya seperti ini ya, menjadi 1/6. Ini ilustrasinya pakai ini, pakai gelas ini. Jadi ini hasilnya 1/6. Kalau secara hitungan seperti ini. Oke, ini sudah tidak asing buat kalian ya. Cuma ini hanya pemantapan saja terhadap konsep pembagian ya. Lanjut untuk yang kedua. Ada apa yang kedua ini? Yaitu pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan. Nah, ini bilangan pecahan dibagi bilangan pecahan dengan penyebut yang berbeda ya. Nah, untuk pembagi bilangan pecahan ini caranya begini. Ini ya. A per B dibagi C per D. Nanti hasilnya adalah ini ya. A kali D per B kali C. Artinya lanjut ya. Contoh soal seperti ini ya. 6/7 meter kayu papan akan dipotong menjadi masing-masing 2/7 meter. Ada berapa bagian kayu yang dihasilkan? Perhatikan. 6/7 ya. 6/7, ini 6/7 ya. Ini 6/7. Nah, kemudian dibagi 2/7, ini dibagi. Sehingga hasilnya ini ada ini ya. Nah, seperti ini ya. Secara ilustrasi hitungan nanti 6/7 dibagi 2/7 ya. Maka sama dengan bagaimana? 6/7 ini menjadi apa?
Ini menjadi apa? Kali 7/2. Maka sama dengan 6 kali 7 berapa? Bagus, 42/7 kali 2, 14. Berarti sama dengan 42 dibagi 14, 3. Nah, seperti ini. Ilustrasinya adalah ini. Ya. Oke, mudah ya, mudah sekali. Terus, langkah yang ketiga atau macam pembagian yang ketiga yaitu pembagian bilangan bulat oleh bilangan pecahan. Jadi, satunya bulat, satunya pecahan. Contoh ya. Ini tidak kelihatan ini ya. Jadi C dibagi A per B. Jadi ini bulat, ini pecahan ya. Nanti hasilnya adalah C dikalikan ini ya. Kemudian diapakan ini? B per A ya. Nah, menjadi ini ya. C kali B per A. Oke, lanjut contoh soalnya. Seorang apoteker ingin membagi 1 gelas cairan kimia menjadi 1/3 gelas. Menjadi masing-masing 1/3 gelas. Ada berapa bagian yang didapatkan? Maka caranya adalah ya, 1 dibagi 1/3 ya. Perhatikan ini. Ternyata 1 gelas ini kalau dibagi 1/3 bagian nanti mendapatkan 3 gelas. Ya, ini secara ilustrasi seperti ini ya. Kalau secara hitungan 1 dibagi 1/3 nanti menjadi 1 dikalikan 3/1 ya. Sama dengan 1 kali 3, 3/1 sama dengan 3. Nah, seperti ini. Ini ilustrasinya. Ya, mudah sekali ya. Udah. Sekarang yang terakhir, yang keempat. Pembagian bilangan pecahan dengan bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Nah, seperti ini nanti. A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B kali C. Oke, perhatikan contoh berikut. Bagaimana kalau 1/3 gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Ilustrasi. Nah, 1/3 bagian gelas dibagi menjadi 1/6. Terdiri dari masing-masing 1/6 gelas. Ternyata dapatnya 2 gelas ya. Secara hitungan 1/3 gimana? Dibagi. Bagus. Dibagi berapa? 1/6 ya. Maka nanti secara hitungan menjadi bagaimana? Oke, 1/3 terus gimana? Oke, kali ya. Kali 6/1. Pinter. Berarti sama dengan 1 kali 6. 1 kali 6 berapa? 6. 6, bagus. Kemudian per 3 kali 1. Oke, 3 kali 1. Pinter. 3 kali 1? 3. 3, bagus. 6 dibagi 3 berapa? 2. Oh iya, 2, pinter. Nah, ini ya ilustrasinya 2 gelas, hasil hitungannya 2 ya. Sehingga terdiri dari 2 gelas. Oke. Sekarang contoh terakhir. Tentukan hasil dari 1/2 dibagi 3/4. Nah, penyelesaiannya seperti ini. 1/2 dibagi 3/4 sama dengan 1/2 kali 4/3. 1 kali 4 berapa? 4. 2 kali 3, 6. 4/6. Sama dengan sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. 3 ya, pinter.
2/3 hasilnya. Oke, alhamdulillah. Nah, untuk mengasah pemahaman kalian, silahkan kalian berlatih, yaitu 1.6 halaman 74 sampai 80. Kemudian nomor-nomor yang akan kamu kerjakan nanti diinfokan lebih lanjut oleh Bapak Ibu guru yang mengajar kalian. Oke anak-anak, para siswa hebat, selamat berlatih. Semoga kalian diberi kemudahan oleh Allah. Oke, Ibu akhiri sekian dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.